Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Rock The Heaven episode 22 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 11 Desember 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Rock The Heaven episode 22 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 21 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan yang menyelamatkan Han Yue dari amukan badas keralangnya setan salju, yang mana setelah menjauh dari TKP keralangnya setan salju, Han Yue tampak sedikit baper dengan penyelamatan heroik dari Xiaoyan saat ia memuji kemampuan Xiaoyan yang menurutnya kelak akan menjadi ancaman kepada semua orang di halaman dalam. Yang pada dasarnya saat ia masih memuji Xiaoyan, Lin Xiaoyan juga datang dengan kesuraman di wajahnya saat Yan Hao yang melihat sosok Xiaoyan yang tampak asing dengannya, sehingga pada saat yang sama, Han Yue kemudian memperkenalkan Xiaoyan dengan menyebutnya sebagai murid baru di halaman dalam. Dan saat kenal-kenalan ini masih berlangsung, Lin Xiaoyan menanyakan kepada Xiaoyan tentang maksud kedatangannya nongol ke wilayah ini. Saat Xiaoyan yang mendengar ini memberitahu Lin Xiaoyan bahwa ia datang ke sini hanya untuk berlatih di pegunungan. Yang pada dasarnya ketika mendengar suara bising dari baku hantam mereka, ia merasa sedikit penasaran serta bergegas untuk datang ke sini dan melihat. Sehingga pada saat yang sama, Lin Xiaoyan yang mendengar pengakuan dari Xiaoyan ini pun merasa bahwa Xiaoyan telah mengetahui semua kejadian yang mereka lakukan terhadap kera langit setan salju. Saat dia memberitahu Xiaoyan bahwa sebab mereka menyerang kera raksasa itu hanya untuk mengambil hal aneh yang dimilikinya. Sehingga pada saat yang sama, ia juga meminta Xiaoyan untuk merahasiakan semua kejadian ini. Saat Xiaoyan mendengar ini akhirnya setuju dan mengangguk. Yang pada dasarnya setelah melihat Xiaoyan setuju, Lin Xiaoyan segera mengambil keputusan untuk menyerang kera raksasa itu di lain waktu. Serta ia menyarankan Xiaoyan untuk memanggilnya jika ada orang yang berani menanduknya saat dia mengajak kelompoknya untuk pergi memulihkan diri. Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali ke sarang kera langit setan salju saat dengan bantuan Xiao Chai, ia berniat menantangnya untuk mengambil susu penempat tubuh inti bumi yang dimilikinya. Sehingga pada saat yang sama, ketika ia baru saja memberikan ramuan kuat kecubung kepada Xiao Chai, ia perlahan menatap Xiao Chai saat ia terkejut melihat siluet Medusa tiba-tiba nongol di matanya. Yang pada dasarnya saat keterkejutan ini masih terpancar di wajah Xiaoyan. Getaran hebat tiba-tiba terasa di tempat ini saat kera langit setan salju tiba-tiba menunjukkan batang hidungnya di depan Xiaoyan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kemunculan kera langit setan salju di hadapannya, Xiaoyan perlahan menghela napas lega saat dia perlahan menatap kera langit setan salju yang memancarkan aura mengerikan. Yang pada dasarnya aura mengerikan dari beruk raksasa ini pun juga dirasakan ular mini Xiao Chai saat dia juga mengeluarkan aura mengerikan di tubuhnya sembari terus menatapnya. Sehingga pada saat ini, ular dan kera saling memandang di bawah sinar bulan saat kedua binatang ajaib ini masing-masing mengeluarkan doki yang kuat di tubuh mereka. Melihat ini, kekuatan spiritual yang tak terlihat muncul dari cincin hitam di jari Xiaoyan saat itu membungkus tubuhnya di dalamnya, serta juga menahan kekuatan tekanan dari Xiao Chai dan kera langit setan salju. Yang pada dasarnya saat ia baru saja melakukan hal ini, suara Yolo perlahan terdengar di hatinya saat ia memerintahkannya untuk memanfaatkan baku hantam Xiao Chai dan kera langit setan salju untuk memasuki lembah gunung dan mencari susu penempat tubuh inti bumi yang dimilikinya. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar perintah dari Yolo ini pun perlahan menganggukkan kepalanya saat ia berbalik ke arah ular mini Xiao Chai sembari memerintahkan untuk menahan kera langit setan salju. Sontak perintah dari Xiaoyan ini pun membuat Xiao Chai mengeluarkan gelombang suara mendesis yang badas saat sebuah cahaya 7 warna tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Yang pada dasarnya saat mengikuti kemunculan cahaya 7 warna yang kuat ini, tubuh Xiao Chai tiba-tiba membengkak dengan sangat cepat saat dalam sekejap mata, tubuhnya yang awalnya berukuran mini yang bukan daus mini telah berubah menjadi monster besar. Sehingga pada saat yang sama, setelah perubahan terjadi pada tubuh Xiao Chai, ia mengayunkan tubuh besarnya dengan sepasang mata ganasnya menatap kera langit setan salju di bawahnya. Yang pada dasarnya saat melihat perubahan hebat yang terjadi pada Xiao Chai, keterkejutan perlahan muncul di wajah Xiaoyan.
Tidak lama, saat keterkejutan ini masih terpancar di wajah Xiaoyan melihat perubahan yang terjadi pada Xiao Chai. Suara Yolo perlahan terdengar saat dia memberitahu Xiaoyan bahwa perubahan yang terjadi pada Xiao Chai merupakan ulah dari penggabungan roh Medusa dengan membuatnya berevolusi secepat ini. Yang pada dasarnya hal ini juga membuatnya sedikit khawatir dengan perubahan Xiao Chai saat dia memperingatkan Xiaoyan untuk tidak terlalu bangga dengan perubahan kuat yang terjadi pada Xiao Chai, karena hal itu juga akan membuat keuntungan bagi Ratu Medusa. Dengan lambat laun, ia akan memunculkan batang hidungnya serta menguasai tubuh Xiao Chai. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar info dari Yolo ini pun menganggukkan kepalanya dengan ketakutan di wajahnya mendengar nama Medusa. Yang pada dasarnya saat ketakutan ini masih terpancar di wajah Xiaoyan, ia perlahan menghela napas panjang saat ia tiba-tiba mengepakkan sayap di punggungnya, sebelum pada akhirnya tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara cepat ke arah lembah gunung. Melihat ini, kera langit setan salju tampaknya merasakan sesuatu ketika Xiaoyan bergerak, sehingga pada saat yang sama, ia segera mengeluarkan raungan marah saat kakinya menginjak tanah, serta tubuhnya melesat seperti bola meriam ke arah Xiaoyan mencoba untuk menahannya. Yang pada dasarnya saat ia sejengkal lagi mencapai tubuh Xiaoyan untuk meremukkan bijinya, Xiao Chai tiba-tiba bergerak sangat cepat, serta dengan ekor besarnya yang membawa cahaya 7 warna, itu dengan keras menghantam tubuh kera langit setan salju, saat kekuatan yang sangat besar darinya segera meletus serta menghancurkan kera ke dinding gunung. Sepotong besar dinding gunung yang keras jatuh di belakang kera langit setan salju. Yang pada dasarnya saat potongan besar itu jatuh, banyak garis retak mulai menyebar di belakangnya seperti jaring laba-laba. Saat garis retakan itu pada akhirnya menyebar ke separuh dinding gunung. Serta pada saat yang sama, ketika garis retak ini masih menyebar, auman badas kera langit setan salju segera terdengar saat ia menjadi sangat marah serta merasa tidak terima dengan serangan brutal yang diluncurkan Xiao Chai kepadanya. Sehingga pada saat yang sama, kemerahan dengan cepat meningkat di matanya saat kumpulan energi badas perlahan menyatu di permukaan tubuhnya. Yang pada dasarnya ketika energi badas itu mulai bersatu, ia membuka mulut besarnya serta memamerkan taringnya saat energi badas yang sebelumnya sudah bersatu kini menjadi bola besar menyerupai biju dama yang berputar di atasnya. Yang mana saat ia menancapkan cagarnya di dadanya serta melakukan ritual awu ala King Kong, bola besar yang berisi kekuatan badas dan mengerikan itu pun tiba-tiba ditembakkannya ke depan. Saat itu menargetkan ular mini Xiao Chai yang ada di langit. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Chai yang melihat bola besar badas dari kera langit setan salju yang melesat dengan cepat ke arahnya ini pun segera mengeluarkan cahaya 7 warna di tubuhnya. Saat cahaya itu langsung menghantam bola besar badas dengan keras, sebelum pada akhirnya ledakan energi yang sangat besar segera terdengar di dalam pegunungan. Baku hantam Xiao Chai dan kera langit setan salju pun pada dasarnya menguntungkan Xiaoyan saat ia tanpa halangan sedikit pun berhasil bergegas ke lembah gunung. Yang pada dasarnya ketika mendengar ledakan keras kedua serangan Xiao Chai dan kera langit setan salju yang terdengar di luar lembah gunung, tubuhnya juga berhenti sejenak serta menoleh dan menatap bagian luar lembah yang saat ini tertutup cahaya 7 warna yang mengerikan dari ular mini Xiao Chai. Yang pada dasarnya ketika melihat cahaya 7 warna yang mengerikan ini, Xiaoyan tampaknya merasa sedikit khawatir dengan keadaan Xiao Chai saat tubuhnya tanpa sadar tremor. Sehingga pada saat yang sama, Yolo yang melihat kekhawatiran di wajah Xiaoyan ini pun perlahan menghiburnya saat ia mengatakan kepadanya untuk tetap santuy. Yang pada dasarnya ia tahu bahwa Xiao Chai akan kuat dalam baku hantam melawan kera langit setan salju. Serta pada saat yang sama, ia juga menyuruh Xiaoyan untuk tidak banyak membuang waktu serta segera mencari susu penempat tubuh inti bumi. Mendengar ini, Xiaoyan perlahan mengangguk saat ia membuang semua kekhawatiran ini dan menoleh serta melemparkan pandangannya ke lembah hitam pekat. Sehingga pada saat yang sama, api hijau perlahan muncul dari jarinya. Saat itu menjadi cahaya yang menyebar ke bawah dan perlahan menerangi kegelapan dari lembah. Yang pada dasarnya setelah terus berjalan di lembah ini, Xiaoyan menemukan pepohonan tumbuh di sekitar lembah serta puing-puing juga berdiri di sekitarnya. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak menemukan sebiji pun makhluk hidup di tempat ini, serta keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya. Sehingga pada saat yang sama, ia kemudian mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya saat tubuhnya melayang di udara serta terus menelusuri tempat ini untuk menemukan keberadaan susu penempat tubuh inti bumi. Dan setelah beberapa jam terbang dengan sayap awan ungunya, Xiaoyan perlahan melihat lembah gunung di bawahnya yang tampak sedikit unik, serta ia perlahan mencium bau badan kera langit setan salju di tempat itu. Yang pada dasarnya hal ini membuat Xiaoyan akhirnya mengetahui bahwa tempat ini merupakan sarang dari kera langit setan salju. Saat ia segera menelusuri tempat
ini guna mencari keberadaan susu penempat tubuh inti bumi. Sehingga pada saat yang sama, setelah mencari di tempat ini selama 7 hari 7 malam, kegembiraan segera muncul di wajahnya saat ia pada akhirnya menemukan susu penempat tubuh inti bumi yang dicarinya. Setelah berhasil menemukan susu penempat tubuh inti bumi, Xiaoyan kemudian menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya saat ia memutuskan untuk terbang keluar dari lembah gunung dengan menggunakan sayap awan ungunya yang pada dasarnya hanya dalam waktu kurang dari 10 menit terbang. Ia pada akhirnya keluar dari lembah gunung, sehingga pada saat yang sama ia tiba-tiba terkejut melihat situasi di luar lembah telah menjadi porak-poranda akibat buah kuantum Xiao Chai melawan kera langit setan salju. Serta pada saat ini ia melihat kondisi Xiao Chai tampak sedikit lelah saat dia segera memanggilnya untuk datang ke arahnya. Melihat ini, Xiao Chai perlahan mengayunkan ekor besarnya saat tubuhnya dengan cepat menyusut menjadi mini lagi. Serta pada saat yang sama, ia bergegas menuju ke tempat Xiaoyan berada, yang pada dasarnya setelah Xiao Chai mendarat dan muncul di depannya, Xiaoyan perlahan menatapnya serta memberinya esensi ramuan kuat kecubung yang dikeluarkannya dari cincin penyimpanannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah ia memberikan ramuan kuat ini kepada Xiao Chai tiba-tiba menatapnya dengan tajam saat kata-kata pedas seorang nyai tiba-tiba keluar dari mulutnya. Serta pada saat yang sama, setelah Xiao Chai mengucapkan kata-kata pedas ini dari mulutnya, ia secara mengejutkan perlahan berubah bentuk menjadi sosok perempuan dengan raut wajah sangar, yang pada dasarnya penampilan dari sosok perempuan ini pun membuat panik Xiaoyan saat ia terkejut melihat sosok perempuan ini ternyata adalah Ratu Medusa. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battletrog The Heaven episode 22 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.